Halo Ibu Rena. Halo Bapak Tanu. Balik lagi nih di Bangga Atma Podcast Season 2, episode berapa? Ini episode 5, Pak. Halo sahabat Atma. Balik lagi nih sama aku, Michael Brian Tanu, dan sahabat aku. Halo semuanya, aku Rena dan ini podcast Bangga Atma. Karena kita bawaannya udah di podcast Bangga Atma, pastinya hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal nilai yang ada di KUPP. Dan hari ini kita bakal bahas nilai profesional. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu nih sama narasumber yang sudah hadir di sini bersama kita. Langsung saja untuk yang pertama. Halo Kak Fei, boleh dong kenalan sedikit-sedikit. Halo Tanu dan Rena, nama saya Fei. Jadi alumninya Atma Jaya juga dari Fakultas Psikologi dari angkatan 99. Udah lama banget ya, tapi selalu bangga jadi anak Atma Jaya. Wow, keren sekali. Untuk sekarang kerjaannya ngapain nih Kak Fei? Saya jadi CEO dan co-founder dari Kumpul.id dan juga presiden dari Asosiasi Coworking Indonesia. Jadi Kumpul pun awalnya berawal dari industri coworking tapi lalu bergerak jadi ekosistem builder. Jadi kita banyak bergerak lewat program entrepreneurship, startup, ekonomi kreatif di Indonesia. Oh, luar biasa sekali Kak Fei. Makasih Kak Fei atas perkenalannya. Selanjutnya kita langsung aja ke Kak James. Silakan Kak James. Oke, selamat siang Tanu, Rena, dan Kak Fei. Aku James, angkatan alumni Atma juga dari angkatan 2015, jurusan akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, Kak James sekarang kerjaannya ngapain nih Kak? Iya, kalau aku sih memang belum lama-lama banget ya lulus ya. Sekarang sih sebagai accounting section head di salah satu perusahaan yang terdaftar di LQ 45 gitu sih. Wow, luar biasa sekali. Hari ini luar biasa ya Nak ya. Betul. Kalau kita sekarang kan udah kedatangan berbagai narasumber yang keren-keren. Terus sebenarnya kita mau ngapain sih hari ini? Seperti yang tadi udah kamu sempat bilang, Tanu. Jadi hari ini kita akan membahas nilai profesional. Dan seperti yang tadi kita udah dengar juga, narasumber yang ada di sini tuh sudah punya jam terbang yang cukup, bisa dibilang tuh orang-orangnya cukup mumpuni untuk membicarakan tentang nilai profesional itu. Maka dari itu, nah kita langsung aja tanya nih ke mereka-mereka yang memang alumni Atma Jaya tentang apa itu profesional. Betul banget. Kalau gitu kita langsung aja tanya ya. Mungkin yang pertama ke Kak Fei nih. Kak Fei, dalam dunia kerja, profesionalitas itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau mau dilihat dari alumni Atma Jaya ya, dari teman-teman atau dari mungkin anak-anak tim atau staff yang mungkin kuliahnya di Atma, kurang lebih tuh memang level profesionalismnya it's actually pretty good ya. Nah kali kalau mau dibilang di breakdown profesional itu apa, sebenarnya kan katanya sederhana ya, bisa kerja gitu dan masuk ke kultur dunia kerja. Nah, jadi yang perlu kita pahami sekarang kultur dunia kerja itu apa? Kadang-kadang ketika kuliah pun itu kita sudah belajar hal-hal seperti itu. Jadi balik lagi lebih banyak ke etika sih, etika ketika kita menavigasi kultur dunia kerja. Mungkin yang dibilang tidak profesional karena selama kuliah, belajar dan di rumah kulturnya tuh beda banget mungkin sama yang di dunia kerja. Itu dan sekarang kan banyak banget juga nih anak-anak muda baru umur 21, 22 itu kan bikin startup gitu ya. Nah, sekarang nih udah seksi gitu loh jadi entrepreneur, startup founder, pengen punya kartu nama yang bilang CEO gitu kan. Iya, betul Kak. Ini yang sebenarnya kadang-kadang apa ya? Karena kan sebelum punya startup ini nggak kerja di organisasi yang besar. Sehingga mungkin kultur tersebut atau benchmarknya itu jadi sedikit off. Nah, ini sebenarnya kalau kita masuk ke organisasi yang lebih besar, kita yang di training tuh. Jadi pas kita masuk lagi kayak
jet lag gitu, ya kita jadi tahu gitu, oh kayak gini yang diharapkan. Gitu. Sebenarnya sih hal-hal yang mungkin di perkuliahan di Atmajaya itu sudah akan diterapkan. Kalau saya nggak salah ingat, mungkin saya sama James beda generasi nih ya, sama Rena sama Tanu juga gitu ya. Cuman sepertinya dulu ada dosen-dosen saya yang masih jadi dosen kalian juga kok. Kemarin kan kita habis ada perayaan alumni, lalu anniversary-nya Atmajaya segala macam kan saya juga ikut gitu ya. Ini masih kok dosen-dosennya sama. Jadi mungkin kulturnya juga masih sama. Kita kan memegang teguh kehadiran, lalu ketepatan waktu, lalu deadline, betul? Jadi ada hal yang memang harus dihormati di sana dan ada konsekuensi yang cukup fatal ketika kita semau-mau gue gitu kan. Nah, itu sebenarnya turut mendidik sih nanti di dunia profesionalisme. Mungkin James bisa mengiyakan atau mentidakkan, nanti coba deh. Gimana James menurut kamu? Iya, mungkin kalau menurut aku sih tadi secara garis besar sih udah dijelasin juga ya sama Kak Faye. Dan aku sih setuju banget ya tentang profesional itu sendiri sangat bergantung nih sama bagaimana profesional seorang profesional dalam bekerja gitu ya. Dan salah satu mungkin yang kalau bisa aku highlight sih mungkin memang salah satu juga yang kita ditekenin dulu di Atmajaya itu juga merupakan tanggung jawab ya. Di mana profesionalitas itu adalah di mana kita bertanggung jawab terhadap, kayak tadi Cafe juga udah sebutin tentang dalam kuliah kita juga bagaimana kita bisa hadir tepat waktu dan kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita sesuai dengan apa yang diberikan oleh dosen. Ya, dari hal-hal kecil itu sih kita belajar bagaimana menjadi pribadi profesional gitu dari awal dari kuliah gitu sih. Berarti kalau aku bisa highlight bahwa profesionalitas itu di dalamnya ada kultur, ada etika, tanggung jawab, dan juga menjalankan tugas yang semestinya kita jalankan, seperti itu. Kalau gitu, aku mau nanya lagi nih. Mungkin pertama dari Kak James nih. Kak James, emangnya sepenting itu ya profesional di dunia kerja? Emang nggak bisa kita sekadar kerja keras aja gitu? Oke, ya pertanyaan yang bagus nih Tanu. Nah, kalau menurut aku sih, kalau di dunia kerja memang ya, profesional yang diarti di sini ya bukan hanya kerja keras sih. Tentu memang di semua pekerjaan yang kita lakuin pasti ya butuh ya kerja keras ya. Tapi menurut aku sih profesional itu dalam dunia kerja terutama ya lebih dari sekedar kerja keras sih. Tapi bagaimana etika kita ataupun karakter kita itu juga mencerminkan nilai-nilai profesional dalam diri kita. Yang salah satunya mungkin juga akan kita mengalami ketika misalkan di dunia kerja kita akan memiliki coworker ataupun juga tim gitu ya, di mana kita memperlakukan tim kita secara adil sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu juga menjadi highlight yang penting sih di dalam bagaimana profesional ini dalam dunia kerja juga kita implementasikan gitu. Berarti di dalamnya nggak bisa sekedar kerja keras saja. Kerja keras itu perlu, tapi di dalamnya kita juga harus punya etika, memperlakukan rekan kerja kita dengan adil dan sebagainya. Mungkin sekarang mungkin kalau disimpulin luas banget ya penerapan si profesional ini. Jadi kayak semua sudut di dunia kerja tuh pasti ada unsur-unsur profesionalnya gitu ya, maksudnya Kak James ya? Iya, begitu. Oke. Mungkin sekarang kita ke Kak Faye ini. Kak Faye, memangnya kerja keras aja nggak cukup ya? Kalau kita mau bicara kerja keras juga ini maksudnya kita pinter juga gitu kan ya. Kita high performance, maksudnya high performer gitu di tempat kerja. Iya, betul. Lucu nih, kemarin saya baru aja dikirimi sama teman video dari Simon Sinek. Dan dia bilang, dia tanya ke Navy Seals. Navy Seals itu punya kelompok elit, ya. Yang bisa masuk kelompok elit ini, kamu seleksinya bagaimana sih? Berarti kan ini kayak yang terbaik dari yang terbaik, gitu kan ya. Nah, mereka bilang, mereka mengukur itu dari 2 sumbu. Satu sumbu adalah seberapa high performance-nya orang ini. Jadi dia tuh secara performer gitu ya, dianya sendiri tuh high performer atau medium atau low. Nah, ini adalah hal-hal yang biasanya diukur nih kalau di kuliah secara akademis, IQ, lalu kalau di tempat kerja KPI, target, kayak gitu ya. Jadi, nah
Terus satu sumbu lagi adalah trust level. Jadi mereka juga tanya, siapa anggota tim kamu yang selalu ada untuk kamu, yang selalu reliable, selalu kalau kita tiba-tiba lagi ada sesuatu, they are ready to help. Yang kalau kamu ada sesuatu, kamu percaya, kamu bisa andelin dia. Nah, itu trust level ya. Jadi mereka bilang kalau orang yang high performer tapi trust levelnya itu rendah, biasanya itu adalah orang-orang yang toxic di dalam suatu tim. Jadi yang kayak pokoknya demi kemajuan karir gue, nikem orang dari belakang, gue gak peduli perasaan orang, I don't care, jadi ini batu loncatan, itu biasa toxic. Tetap jadi kita secara company gitu, because aku arahnya juga dari building business kan ya, sama banyak banget mentorin orang untuk building their team gitu. Itu kita harus berhati-hati untuk tidak hanya mempromosikan orang-orang yang toksik. Karena kalau kita hanya mengukur dari KPI, dari performance level, dan tidak mengukur dari trust levelnya itu, kita akan mempromosikan orang yang toksik. Jadi mereka bilang, mereka lebih memilih orang yang medium performer, tapi trust levelnya tinggi. At the end, as a group, they can perform better. Nah, kalau kita bicara tentang professionalism, whether it's you yourself as a freelancer atau kerja di suatu company, kita itu masih berhubungan dengan orang, dengan klien, dengan team members. Jadi aspek itu yang sangat penting. Kali kalau mau dibilang kita cuma pinter doang, kerja doang, itu kayak gimana? Ya itu biasanya enggak. Nah juga my sector of work adalah ekosistem. Jadi saya selalu bilang, nggak peduli sepinter apa kamu atau sekeras apapun kamu bekerja, ketika kamu tidak berada di ekosistem yang mendukung, it's very hard to succeed. Akan susah banget untuk sukses. Jadi anak pinter di Jember atau Jakarta deh, bisa Jember, anak pinter di Jakarta dibandingin anak pinter di New York, kenapa jadi? Maksudnya pinternya 11-12 nih, IQ 11-12, duit 11-12 misalnya kayak gitu ya. Nah, kenapa dia bisa lebih sukses ya daripada aku gitu kan? Nah, ini juga kita selalu bicara juga tentang ekosistem. Jadi tadi itu ya, professionalism itu kunci sebenarnya untuk kita bisa juga mengidentifikasi orang-orang lain yang juga profesional. Kitanya profesional nih, but the people around us is not professional. Kita juga susah loh majunya. Betul. Jadi memang environment faktor yang sangat mempengaruhi gitu ya Kak. Berarti kalau bisa dibilang sebenarnya Atma Jaya udah membuat lingkungan itu nggak sih Kak? Jadi udah sengaja. What's your standard juga kan? Kalau misalnya kita kerendahan tuh gimana gitu. Benar, jadi benar kerja keras tuh nggak cukup, harus ada performnya bagus tapi nggak bisa dipercaya juga percuma ya Kak ya. Balance gitu, dan itu juga didukung dari lingkungannya bisa nggak nih membuat orang-orang jadi bisa dipercaya juga, yang didukung nih yang lebih high perform aja atau yang dua-duanya gitu ya Kak ya. I think salah satu hal yang saya sangat hargai dari Atma Jaya adalah keseimbangan untuk melihat bagian intelektualitas gitu ya, akademis, segala sesuatu yang kita harus capai itu dengan sesuatu yang berhubungan dengan community, lalu secara moral ini benar salah gitu kan ya. Jadi ada hal-hal seperti itu sih yang saya dapat dari kuliah di Atma Jaya. Jadi bukan yang benar-benar di-push cuma untuk akademisnya aja. Kadang-kadang ada teman-teman ataupun saya sendiri, I was actually a B student by the way. I was not an A student. Jadi pas lulus pun IPK-nya cuma 3,2. Maksudnya berarti banyak B-nya kan. Bersaing gitu, maksudnya iya. Agak tetapi selalu diberi kesempatan untuk bisa bersumbangsih di beberapa hal, di beberapa sektor, bertumbuh, growing gitu ya di hal-hal lain yang bukan cuma akademis gitu. Nah ini juga merupakan suatu hal yang penting karena nanti di dunia kerja, when we talk about professionalism, ada yang namanya moral kompas juga.
ketika kita harus bilang ini iya apa enggak, ini benar atau salah, ini saya dukung atau tidak, misalnya seperti itu. Benar, udah disinggung nih ya, di dunia kerja tuh ya itulah profesionalitas tuh. Mungkin bisa, biar nggak terlalu buram nih Kak, bisa nih Kak James jelasin gimana sih profesionalitas di dunia kerja, yang contoh realnya, contoh konkretnya nih Kak James. Oke, kalau untuk dari aku sih, kalau contoh konkret bagaimana profesional yang kita terapkan gitu ya, mungkin karena aku juga bekerja ada atasan gitu ya, kalau mungkin di perusahaan itu kan juga pasti ada yang namanya chain of command juga ya, ada atasan, dan kita sebagai staff juga bekerja sesuai dengan arahan dari atasan kita. Nah, profesional di sini ya mungkin kalau misalkan di dunia kerja nanti ketika teman-teman menjadi pegawai atau bekerja sama orang gitu ya, bekerja di perusahaan, tentunya ada job description yang diberikan oleh perusahaan ketika teman-teman juga sign kontrak pertama kali. Saya misalkan ingin bekerja sebagai akuntan gitu, dan pastinya teman-teman punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai akuntan tersebut, misalkan membuat invoice ataupun misalkan melakukan preparation untuk financial closing di bulanan ataupun mempersiapkan financial statement. Itu tentunya menjadi tanggung jawab teman-teman gitu. Nah, untuk profesionalitasnya sendiri tentu kita dituntut untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas-tugas kita. Misalkan perusahaan menetapkan setiap tanggal 5 nih kita harus mengirim financial statement gitu ke misalkan atau ke shareholders ataupun ke board of directors gitu, dan itu yang harus kita persiapkan gitu. Walaupun misalkan di hari Sabtu Minggu pun itu tanggal 2, tanggal 3, tapi misalkan kita harus melakukan apa yang menjadi pekerjaan kita, ya itu sacrifice yang harus kita lakukan, karena itu ada yang sudah menjadi pilihan kita sudah berkomitmen juga untuk menjalankannya, ya kita harus mendeliver gitu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ketentuan yang telah ditulis gitu sih. Jadi kayak konkretnya tuh lebih ke menyelesaikan apa yang sudah menjadi tugas kita gitu ya Kak, maupun itu sebenarnya jadi tantangan buat kita, tetap ya harus diselesaikan gitu walaupun tertantang gitu. Kayak tadi Kak James bilang hari libur ya Kak, hari Sabtu Minggu gitu ya. Iya, misalkan hari libur, hari ini hari tanggal merah gitu kan. Oke. Nah, ini tadi cerita dari Kak James, mungkin dari Cafe ini gimana Kak? Kalau konkretnya sendiri profesionalitas tuh yang mungkin Cafe sendiri pernah alami. Kalau menurut saya sih tadi betul-betul lebih ke kalau kita sudah tahu moral kompasnya terus benar salahnya gitu ya, kadar benar salahnya itu gampang kok, gampang banget jadi orang yang terus dianggap profesional. Biasanya orang yang nggak dianggap profesional tuh apa sih? Misalnya udah janji A terus nggak deliver, ya itu mah dari kecil juga udah tahu salah gitu kan ya. Kalau nggak bisa deliver nggak usah janji. Nah, plus yang paling penting di profesionalism sebenarnya adalah komunikasi. Jadi apapun tuh bisa terjadi, apalagi kalau ada external factor. Misalnya tiba-tiba ibu saya sakit, atau tiba-tiba mobilnya kenapa, telat, segala macam. Ya nggak? Pasti ada dong gitu faktor-faktor yang di luar kontrol kita dan kita merasa seperti itu. Tapi kenapa ada orang-orang yang juga mengalami kejadian tersebut? Nggak mungkin sial tuh cuma di satu orang tuh, nggak mungkin. Dari kayak 100% pegawai sialnya cuma di 2 orang ini aja gitu. Cuma dia doang yang karya bannya buat semuanya dapat bagian ya Kak ya? Nggak mungkin gitu kan ya. Semua kan pasti ada probability tersebut ya kan. Cuman kenapa beberapa orang itu nggak apa-apa ditanggap tetap profesional, beberapa orang dibilang ya gila dia nggak profesional banget deh gitu. Karena it's all about communications, and then ke klien pun sama. Jadi kalau kita belum bisa selesai, resourcesnya tiba-tiba mandek, tiba-tiba orangnya resign, tim kita resign atau apa, kita harus kasih tahu ke klien every steps of the way. Jadi kalau orang merasa ini transparan, orang merasa ini udah diberitahu, mereka itu akan lebih menerima. Ekspektasi, komunikasi itu yang sebenarnya paling penting. Jadi kalau mau dibilang nggak ada dari semua kita ini yang manusia super, selalu bisa dikasih tugas sebanyak apapun, selalu bisa deliver, nggak pernah ada kesialan dari pihak eksternal, itu kan ya.
selalu punya ide, selalu punya resources yang pinter-pinter. Nggak mungkin kita semua ini super. Tapi ketika kita ada naik turun ya, pas kita lagi turun, terus kita ada challenges, kita harus komunikasikan itu. Be vulnerable, be humble, ya, dan selalu transparan dan jujur keadaan kita itu saat ini apa. Jadi orang itu biasanya kecewa kalau ekspektasinya tidak terpenuhi. Jadi manage that expectation from your boss, with your colleagues, with clients gitu. Ini yang perlu di-highlight sih menurutku, manage your expectation, karena benar banget sih. Jadi biar tahu gitu, sama-sama tahu langkahnya kemana gitu ya, kayak jadi biar kayak nggak ngerasa janjinya nggak ditepatin, tapi dibikin ada komunikasinya gitu. Dan tadi Kak Faye juga bilang moral compass ya kayak, jadi tahu baik dan benernya di perusahaan kayak gimana. Nah itu kan tadi teman-teman yang kuliah terus pacaran sering banget ghosting ceweknya apa cowoknya tuh, nah itu udah indikasi tuh. Itu kurang komunikasi ya. Itu kurang profesional, kurang profesional. Bilang aja kenapa nggak sukanya. Balik lagi yang perlu di highlight tadi, menepati janji dan bisa komunikasi, itu adalah ciri emang orang yang bisa menerapkan profesionalismenya itu. Dan tadi kan bahasnya di perusahaan nih. Nah kalau menurut, mungkin ke Kak James lagi dulu ya pertama ya Kak. Gimana nih kalau misalnya profesional di mahasiswa itu kira-kira seberapa penting sih Kak menurut Kak James sendiri? Oke. Kalau dari aku sih ya mungkin untuk profesionalitas sendiri ketika kita masih kuliah gitu ya, menjadi mahasiswa, sebenarnya itu justru menjadi kesempatan sih buat kita kalau aku melihatnya ya, karena profesionalitas itu ya aku percaya juga sih nggak akan bisa kita ketika misalkan kita kuliah lulus kedua langsung jadi orang profesional, tapi ya itu ada prosesnya juga, mulai dari hal-hal yang kecil. Makanya menurut aku penting nih untuk kita nih mahasiswa, terutama juga mahasiswa yang baru masuk gitu ya, untuk menjadi pribadi yang profesional, bukan hanya dalam kita karena profesional ingin bekerja, tapi kita mulai dari kuliah kita gitu. Misalkan ya dengan tadi menyelesaikan apa yang menjadi tugas-tugas kita di kuliah, dan juga seperti tadi ya untuk mencari moral compass tadi yang seperti Kak Faye juga udah bilang, itu menurut aku juga kita bisa dapetin juga dari pengalaman-pengalaman kita. Misalkan di kuliah, kita juga bisa ikut organisasi-organisasi. Misalkan kita aktif menjadi panitia, ataupun misalkan juga aktif berkomunikasi juga dengan dosen, dengan teman-teman kita di dalam kepanitiaan, ataupun dengan biro-biro juga ketika kita ingin mengurus sesuatu, kita tentu akan mengalami pengalaman-pengalaman yang akan menjadi bekal gitu untuk kita nantinya. Ketika kita akan bekerja, kita bisa tahu nih, oh dulu aku tuh pernah ngelakuin kesalahan nih kayak gini. Misalkan kita berkomunikasi sama teman kita ketika di kepanitiaan ada masalah, kita memperlakukan dia nggak adil atau gimana, itu kan pasti ada efeknya gitu dalam kepanitiaannya sendiri. Berarti kan kita belajar dari situ. Misalkan kita melakukan ini, oh ternyata efeknya tuh kayak gini, harusnya tuh aku tuh harusnya kayak gini gitu. Itu sih yang menurut aku jadi bekal yang penting sih untuk kita dalam kuliah ini, kita manfaatkan sebisa mungkin untuk kita menjadi bekal kita di masa depan gitu. Terutama juga nanti untuk mempersiapkan kita di fase selanjutnya, yaitu bekerja, memulai bisnis seperti itu. Oke, berarti dalam perkuliahan ini bahkan profesionalitas itu udah sangat penting, mulai dari kita berprosesnya, kita belajar dari kesalahan, kita mungkin bahasa kasarnya kita trial and error seperti itu Kak James ya, untuk menjadi lebih baik. Mungkin kalau boleh nambahin sedikit, tapi kita harus melihatnya juga sebagai mahasiswa gitu ya. Kita tentu maunya kita menjadi pribadi yang profesional, misalkan kayak tadi ikut aktivitas segala macam, tapi kita juga nggak boleh melupakan gitu. Misalkan di kuliah kita juga harus punya teman-teman, kita bisa main sama teman-teman kita, tapi ya jalanin aja gitu. Misalkan kehidupan kuliah kita dengan semaksimal mungkin, misalkan juga berteman, cari teman, cari koneksi gitu, dan dari bermain-main pun juga kita juga bisa mendapatkan sesuatu gitu sih, aku percaya. Oke, berarti semuanya bisa kita ambil hikmahnya dan
kelebihannya untuk kita nanti. Luar biasa Kak James. Mungkin aku mau tanya sekarang ke Kak Faye. Kak Faye, sebagai alumni dari Atmajaya, apa aja sih yang dipelajari dari Atmajaya sehingga kakak bisa ada di posisi ini saat ini? Silakan Kak Faye. Dulu ada banyak, seperti tadi saya bilang ya, ada banyak kesempatan-kesempatan untuk ikut dan berkegiatan. Jadi sebenarnya pekerjaan part-time pertama saya juga saya dapat dari ada informasi di fakultas, ada yang taruh informasi butuh apa kayak gitu. Terus ikutan dulu ada Action Research and Training Institute-nya di Atmajaya, saya ikutan ngerjain proyeknya segala macam. Tadi saya setuju sama Jeff untuk bilang kita tuh bisa ikut berkegiatan, jangan lupa main juga segala macam. Tapi nanti kalau sudah di dunia kerja, ingat kita ini bukan dosen kalian. Kadang mahasiswa itu pingin dituntun, pingin diajarin. Kalau kita kerja, kita itu di-hire untuk menyelesaikan masalah orang. Masa aku hire orang bikin aku tambah pusing atau bikin aku tambah repot? Ya aku hire orang untuk bikin hidupku lebih mudah lah gitu kan. Betul. Nah, jadi mindset itu tuh juga yang harus diubah gitu. Jadi nggak semua orang tuh punya kewajiban untuk menuntun kita loh. Nah kadang ketika kita di dunia perkuliahan mungkin bisa juga mencoba beberapa kesempatan untuk magang. Jadi magang atau internship is a very very good way for us, bukan hanya untuk mempercantik CV atau memperbanyak CV ya. Dulu terus terang aku CV-nya lebih banyak dari program-program atau project-project community-nya Atmajaya sih gitu. Bukannya dari company yang di luar, karena dulu zaman aku tuh belum banyak gitu kayak kesempatan untuk magang di korporasi. Sekarang kan tapi udah banyak banget kan. Ketika kita magang, kita tuh bisa tahu kita itu bagusnya di mana, jeleknya di mana, sukanya apa, nggak sukanya apa. Jadi ketika kita nanti betul-betul masuk ke dunia kerja, kita udah tahu banget tuh apa yang bisa kita jual, apa yang harus kita cari untuk improve gitu kan, untuk tingkatin. Nah, sebagai orang yang akan jadi supervisornya kita, itu senang banget kalau dapat anak-anak yang udah kenal dirinya sendiri seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Atmajaya sepertinya being in the center of the city ya. Kan dulu aku di kampus Semanggi sih. Nah, nggak tahu nih mungkin ada beberapa teman Atmajaya yang mungkin nanti di kampusnya beda gitu ya. Dulu aku di kampus Semanggi, aku ngerasanya benar-benar in the center of everything juga gitu kan. Jadi sebenarnya kan dekat dengan perkantoran, dengan dunia bisnis, dengan apa. Ini kesempatan yang sangat bagus loh untuk bisa magang ini itu. Dulu aku part-time jobnya by the way itu di gedung WTC. Kan tinggal jalan tuh dari kampus. Nah, itu di UNICEF dulu. Jadi aku dapat kesempatan untuk part-time di UNICEF. Aku inget banget, aku kuliah, habis itu aku jalan ke sana. lagi. Deket ya Kak, langsung. Iya, jadi itu yang sebenarnya juga bisa ditawarkan loh oleh Atmajaya. Jarang-jarang loh ada kampus yang betul-betul di tengah kota, di jalan utama kayak gitu. Wow. Dan jawaban Kafe tadi udah kayak tips juga ya Kak ya. Mungkin bisa nih Kak James juga kasih tips kayak Kafe tadi. Kayak gimana sih cara kita bisa berkualitas dan bisa dipercaya gitu. Iya, kalau dari aku sih mungkin memang ya kurang lebih sama sih sama Kafe ya. Mungkin dulu aku juga dari CV-nya juga mungkin banyak pengalaman untuk berkegiatan sih justru memang di Atmajaya. Itu yang menjadi salah satu mungkin nilai tambah juga ya untuk berkuliah di Atmajaya ya, karena di Atmajaya kan yang kita tahu juga banyak organisasi-organisasi misalkan dari UKM, himpunan, dan juga banyak organisasi-organisasi lain gitu di Atmajaya yang bisa teman-teman mahasiswa nanti juga ikutin. Dan ini ya baik sih untuk kita belajar bagaimana untuk berkomunikasi sama orang, mengenal orang, dan juga belajar bertanggung jawab juga. Misalkan kita nanti diberikan tugas atau dalam kepanitiaan seperti itu, dan itu aku rasa sih juga menjadi kita bisa menentukan juga sih sebagai mahasiswa komunitas apa yang ingin kita ikuti,
kira-kira ini membangun atau enggak untuk kita ke depannya. Dan dari komunitas-komunitas ini juga, dari punya teman-teman misalkan dari cross fakultas atau apa, kita juga bisa mengenal lebih tentang diri kita gitu. Misalkan kita punya teman yang misalkan aku dari akuntansi, misalkan punya teman juga dari fakultas psikologi, ya kita bisa sharing-sharing ilmu. Itu juga indahnya sih organisasi-organisasi di Atmajaya tuh. Ada juga organisasi-organisasi universitas yang terdiri dari beberapa fakultas gitu. Dan juga setuju juga sama Kak Fei tadi, tapi selain itu juga kita juga penting untuk mempersiapkan kita untuk kedepannya dengan tadi untuk ambil magang di perusahaan-perusahaan yang juga untuk membantu kita menentukan karir kita ke depannya nih, kita sukanya itu seperti apa. Dan juga kalau aku lihat sekarang juga di Atmajaya udah mulai banyak juga program-program yang bekerja sama dengan perusahaan, maupun juga untuk program-program mungkin kesempatan untuk student exchange di luar, sebenarnya udah mulai banyak gitu terbuka di Atmajaya. Dan itu menjadi kesempatan lah yang bagus lah buat teman-teman untuk mengembangkan dirinya sejak dini gitu nih. Betul banget kata Kak James, kata Kak Fei tadi ya. Untuk setuju. Kita ikut aja internship boleh, kita ikut kegiatan-kegiatan di kampus yang nantinya buat kita untuk mengenal diri, bisa kenal sama orang lain seperti itu. Dan hari ini entah kenapa aku senang banget, aku bisa ketemu sama narasumber-narasumber hebat, bisa sharing-sharing, bagi-bagi tips and trick, dapat insight baru juga. Kalau gitu, makasih ya Kak Fei, Kak James atas waktu dan kesempatannya di podcast Bangga Atma ini. Dengan demikian berakhirlah podcast kita pada episode ini. Jadi gimana? Udah siap berpetualang bersama kita? Pastinya makin jadi nggak sabar, No. Makanya jangan lupa untuk tunggu kita di episode berikutnya. Kalau gitu aku Rena, aku Tanu. Podcast Bangga Atma. Ayo berpetualang bersama. Let's start your journey with Atmajaya. Dadah.